Aku bongkar kebusukan tukang fitnah. Ibu mertua memfitnahku selingkuh dengan pria lain, agar pernikahanku kandas dan ia bisa menikahkan anak laki-lakinya dengan wanita lain yang lebih kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Mentari sore memancarkan rona keemasan, mewarnai dedaunan di taman belakang rumah Luna dan Aditya. Luna, dengan rambut panjangnya yang tergerai lembut, menyandarkan kepalanya di bahu Aditya yang duduk di sampingnya di kursi rotan. Aroma kopi yang baru diseduh menguar di udara, bercampur dengan wangi bunga mawar yang merambat di pagar. Indahnya, bisik Luna, memejamkan mata menikmati kehangatan senja dan dekapan lembut Aditya. Aditya tersenyum, mengecup puncak kepala istrinya. Tidak seindah kamu, balasnya, membuat pipi Luna merona. Sudah 3 tahun mereka menikah, dan bagi Luna, setiap hari terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aditya adalah sosok pria yang selalu ia idamkan, penyayang, perhatian, dan memiliki ambisi yang selaras dengannya. Mereka membangun rumah tangga ini dengan cinta dan saling pengertian, melewati suka dan duka bersama. Rumah mereka, sebuah bangunan minimalis modern dengan sentuhan kayu yang hangat, adalah saksi bisu kebahagiaan mereka. Setiap sudutnya dihiasi dengan foto-foto kenangan manis, mulai dari masa pacaran, pernikahan, hingga liburan romantis mereka. Luna sangat menikmati perannya sebagai istri, mengurus rumah tangga dengan penuh cinta dan selalu berusaha menyambut Aditya dengan senyum dan hidangan lezat setiap kali ia pulang kerja. Aditya bekerja sebagai seorang arsitek di sebuah perusahaan ternama. Karirnya sedang menanjak, dan Luna selalu menjadi penyemangat terbesarnya. Ia bangga dengan kerja keras dan dedikasi Aditya. Sementara itu, Luna sendiri memiliki usaha kecil di bidang desain interior, sebuah passion yang selalu ia tekuni sejak kuliah. Mereka saling mendukung impian masing-masing, menciptakan harmoni yang indah dalam rumah tangga mereka. Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan senja. Aditya meraih ponselnya di meja kecil. Tertera nama Ibu di layarnya. Sebentar ya, sayang, ucap Aditya, menjauh sedikit untuk menerima panggilan. Luna mengangguk. Meskipun ada sedikit rasa tidak nyaman yang selalu muncul setiap kali Aditya menerima telepon dari ibunya, Ibu Astuti. Ibu Astuti adalah sosok wanita yang elegan dan berwibawa. Namun terkadang Luna merasa ada jarak yang sulit ditembus di antara mereka. Ibu Astuti sangat menyayangi Aditya, dan Luna bisa merasakan bahwa ibunya sedikit posesif terhadap putra tunggalnya itu. Aditya kembali setelah beberapa menit, dengan ekspresi sedikit berbeda. Ibu Astuti mengajak kita makan malam di rumah besok malam, katanya. Luna tersenyum, berusaha terlihat antusias. Tentu saja, Mas. Sudah lama juga kita tidak ke sana. Namun, dalam hati Luna ada sedikit keraguan. Setiap kali berkunjung ke rumah mertuanya, ia selalu merasa sedikit diawasi dan dinilai. Ibu Astuti memang selalu bersikap baik dan ramah di depan Aditya. Namun ada tatapan mata dan komentar-komentar halus yang terkadang membuat Luna merasa tidak nyaman. Malam itu, sebelum tidur, Luna memeluk Aditya erat. Mas, kamu bahagia kan menikah denganku? Tanyanya tiba-tiba, dengan nada sedikit ragu. Aditya mengeratkan pelukannya. Tentu saja, sayang. Kamu adalah segalanya bagiku. Jangan pernah meragukan itu. Luna tersenyum lega, meskipun bayangan tatapan Ibu Astuti tadi sore masih terlintas di benaknya. Ia berharap, makan malam besok akan berjalan lancar dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Ia hanya ingin menikmati kebahagiaan rumah tangganya dengan Aditya, tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Namun, tanpa ia sadari,
Benih-benih fitnah sudah mulai ditanam, siap untuk tumbuh dan merusak keindahan senja di teras belakang rumah mereka. Keesokan malamnya, Luna dan Aditya bersiap-siap untuk pergi ke rumah Ibu Astuti. Luna memilih gaun sederhana berwarna biru muda, berharap penampilannya bisa menyenangkan hati calon mertuanya itu. Namun, perasaan gugup tetap menyelimutinya. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal sejak percakapan telepon Aditya semalam. Di dalam mobil, Aditya menggenggam tangan Luna, mencoba menenangkan kegelisahannya. "Jangan khawatir, sayang. Ibu pasti senang kita datang." Luna tersenyum tipis. "Aku harap begitu, Mas." Sesampainya di rumah mewah Ibu Astuti, mereka disambut dengan pelukan hangat dari wanita parubaya yang masih terlihat sangat anggun itu. Ibu Astuti memuji penampilan Luna dan Aditya, membuat suasana terasa hangat di awal. Meja makan sudah tertata rapi dengan berbagai hidangan lezat yang merupakan masakan favorit Aditya sejak kecil. Selama makan malam, percakapan mengalir lancar. Ibu Astuti bercerita tentang kegiatannya di organisasi sosial. Aditya menceritakan perkembangan proyek terbarunya, dan Luna berbagi sedikit tentang perkembangan usahanya. Namun, di sela-sela percakapan itu, Ibu Astuti melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat Luna terdiam. "Luna, kamu kan punya usaha desain interior ya? Pasti sering bertemu dengan klien, termasuk klien laki-laki juga dong?" tanya Ibu Astuti dengan senyum lembut. Namun ada sorot mata menyelidik yang tidak luput dari perhatian Luna. Luna mengangguk, berusaha menjawab dengan santai. "Benar, Bu. Dalam pekerjaan ini, saya memang berinteraksi dengan berbagai macam orang, termasuk klien laki-laki." "Oh ya?" sahut Ibu Astuti, nadanya dibuat sedikit terkejut. "Pasti seru ya? Kadang bisa jadi akrab sekali ya dengan klien." Luna mulai merasa tidak nyaman. Kemana arah pembicaraan ini? Aditya yang duduk di sampingnya terlihat sedikit mengerutkan kening, namun belum menyadari maksud ibunya. "Tentu saja, Bu. Kami membangun hubungan profesional yang baik dengan klien. Kepercayaan itu penting dalam bisnis ini," jawab Luna, berusaha menjaga nada suaranya tetap ramah. Ibu Astuti tertawa kecil. "Iya, Ibu mengerti kok. Tapi zaman sekarang ini, pertemanan antara laki-laki dan perempuan itu rawan ya, Luna? Apalagi kalau sering bertemu di luar jam kerja." Luna merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Ini dia. Ia merasa ada sindiran tersembunyi dalam ucapan Ibu Astuti. Apakah ini awal dari sesuatu yang buruk? Aditya akhirnya angkat bicara. "Maksud Ibu apa? Luna profesional kok dalam bekerja. Tidak pernah ada masalah seperti itu." Ibu Astuti menatap Aditya dengan tatapan lembut seorang ibu kepada anaknya yang polos. "Ibu hanya khawatir. Nak, kamu tahu sendiri kan, banyak godaan di luar sana. Apalagi Luna ini cantik, pasti banyak yang tertarik." Luna berusaha tersenyum, meskipun hatinya terasa perih. Tuduhan ini tidak langsung, tapi sangat menusuk. Ia merasa harga dirinya dipertanyakan. "Saya selalu menjaga diri, Bu. Dan saya sangat mencintai Aditya," kata Luna, menatap suaminya dengan penuh keyakinan. Ibu Astuti hanya tersenyum simpul, tidak terlihat sepenuhnya percaya. "Baguslah kalau begitu. Ibu hanya mengingatkan saja. Sebagai ibu hanya ingin yang terbaik untuk anak ibu." Sisa makan malam terasa sedikit canggung bagi Luna. Ia berusaha tetap tersenyum dan terlibat dalam percakapan, namun kata-kata Ibu Astuti terus terngiang di benaknya. Ia merasa seperti sedang diinterogasi dan dicurigai tanpa alasan yang jelas. Di perjalanan pulang, Luna terdiam. Aditya menggenggam tangannya lagi. "Kamu tidak apa-apa, sayang? Ibu tadi." "Aku tidak tahu, Mas," potong Luna pelan. "Aku merasa ada yang aneh dengan ucapan ibu tadi. Kenapa beliau tiba-tiba membahas tentang klien laki-lakiku?"
Aditya menghela napas. Mungkin ibu hanya khawatir saja. Kamu tahu kan, ibu memang begitu orangnya. Terlalu sayang padaku. Luna ingin percaya pada Aditya, tapi perasaannya mengatakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekhawatiran seorang ibu. Benih keraguan dan ketidaknyamanan sudah mulai tumbuh di hatinya, ditanam oleh ucapan mertuanya sendiri. Malam itu, Luna tidur dengan perasaan gelisah, bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di benak Ibu Astuti. Titik pemicu konflik ini telah menancap, siap untuk berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Beberapa hari setelah makan malam yang janggal itu, Luna mulai merasakan ada yang berbeda. Saat menghadiri acara arisan keluarga Aditya, beberapa bibi dan sepupu yang biasanya menyambutnya dengan hangat, kini hanya memberikan senyum canggung atau tatapan mata yang sulit diartikan. Ada bisik-bisik pelan yang terhenti begitu ia mendekat, dan Luna tidak bisa menepis perasaan bahwa ia sedang menjadi bahan pembicaraan. Suatu sore, saat Luna menelepon salah satu teman dekat Aditya, Rina, untuk menanyakan kabar, Rina tiba-tiba bertanya dengan nada hati-hati, "Luna, aku dengar, tidak jadi deh." Luna mengerutkan kening. "Dengar apa, Rin? Ada apa?" Rina tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku dengar dari Ibu Astuti, katanya kamu sering bertemu dengan klien laki-laki di luar jam kerja." Ibu Astuti khawatir saja, katanya zaman sekarang banyak godaan. Jantung Luna mencelos. Jadi, ini yang terjadi. Ibu Astuti tidak hanya menyindirnya saat makan malam, tapi juga mulai menyebarkan cerita di belakangnya. Perasaan marah dan kecewa bercampur aduk di dadanya. Bagaimana bisa seorang ibu mertua melakukan hal seperti ini? Ketika Luna menceritakan hal ini kepada Aditya, reaksinya tidak seperti yang ia harapkan. Aditya menghela napas panjang. "Sudahlah, sayang. Ibu memang begitu. Suka khawatir berlebihan. Kamu jangan terlalu dipikirkan." "Tapi ini bukan sekadar khawatir, Mas. Ini sudah fitnah namanya. Beliau mengatakan hal yang tidak benar tentangku kepada orang lain. Ini merusak reputasiku," ujar Luna dengan nada meninggi, berusaha menahan air matanya. "Aku tahu, sayang, aku tahu. Tapi kamu kenal ibu kan? Mungkin maksudnya tidak seperti itu. Mungkin hanya salah paham." Aditya mencoba menenangkan Luna, namun kata-katanya terdengar kurang meyakinkan. Luna merasa frustrasi. Mengapa Aditya selalu membela ibunya tanpa melihat bagaimana ia terluka oleh perkataan Ibu Astuti? Apakah Aditya tidak percaya padanya? Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Luna. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh semua orang. Setiap kali ia bertemu dengan rekan kerja laki-laki, ia merasa ada tatapan curiga yang mengarah padanya. Bahkan, beberapa klien yang sebelumnya sangat ramah, kini terlihat sedikit menjaga jarak. Usahanya mulai terasa sedikit terpengaruh. Suatu siang, saat Luna sedang makan siang di sebuah restoran dekat kantornya, ia tidak sengaja melihat Ibu Astuti sedang makan bersama seorang wanita yang tidak ia kenal. Ibu Astuti terlihat sangat akrab dan sesekali tertawa sambil berbisik-bisik. Luna merasa ada sesuatu yang aneh dengan pertemuan itu, namun ia tidak bisa memastikan apa. Perasaan tidak nyaman Luna semakin menjadi-jadi. Ia merasa ada jaring-jaring fitnah yang sedang dirajut di sekelilingnya, dan Ibu Astuti adalah dalang di baliknya. Ia mulai merasa terasingkan, bahkan di tengah keluarga suaminya sendiri. Bisikan angin fitnah itu semakin kencang berhembus, membawa keresahan dan ketidakpercayaan dalam rumah tangganya. Luna tahu, ia tidak bisa terus-menerus diam. Ia harus mencari tahu apa motif sebenarnya di balik semua ini, dan bagaimana cara menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Suatu malam, Aditya pulang kerja dengan wajah muram. Ia duduk di meja makan tanpa menyentuh hidangan yang sudah Luna siapkan dengan susah payah. Luna merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Mas?" tanya Luna lembut,
mencoba mencairkan suasana. Aditya menghela napas berat. Aku dengar lagi dari teman-teman. Mereka bilang melihatmu di sebuah restoran dengan seorang pria beberapa waktu lalu. Luna terkejut. Restoran mana? Aku tidak pernah. Katanya di restoran Italia di dekat kantormu. Mereka bilang kamu terlihat sangat akrab, potong Aditya dengan nada dingin. Air mata Luna hampir menetes. Itu pasti tidak benar. Mas, kamu percaya sama aku kan? Aku tidak pernah pergi ke restoran itu dengan pria lain selain kamu. Tapi kenapa banyak orang yang bilang begitu? Bahkan ibu juga bilang melihatmu, ujar Aditya, raut wajahnya menunjukkan kebingungan dan keraguan. Ibu lagi? Jadi ini semua dari ibu lagi. Luna tidak bisa menahan emosinya. Kenapa kamu lebih percaya pada ibumu daripada istrimu sendiri? Aku tidak bilang aku percaya begitu saja, Luna. Tapi aku bingung. Kenapa semua orang mengatakan hal yang sama? Aditya membela diri, meskipun suaranya tidak sepenuhnya yakin. Karena Ibu Astuti sedang memfitnahku. Mas, beliau sengaja menyebarkan cerita bohong ini untuk menghancurkan pernikahan kita. Luna berdiri, menatap Aditya dengan mata berkaca-kaca. Apa kamu tidak melihatnya? Beliau tidak pernah menyukaiku sejak awal. Jangan bicara seperti itu tentang ibuku, Luna. Aditya membentak, nada suaranya meninggi. Beliau hanya khawatir padaku. Khawatir? Atau beliau ingin kamu menikah dengan wanita lain yang lebih kaya, seperti yang pernah beliau singgung waktu itu? Luna tanpa sadar mengungkapkan apa yang pernah ia dengar dari percakapan Ibu Astuti beberapa waktu lalu. Aditya terdiam, terkejut dengan ucapan Luna. Wanita lain? Maksud kamu apa? Luna menyesali ucapannya yang terlalu terburu-buru. Ia belum memiliki bukti yang kuat untuk menuduh Ibu Astuti secara langsung. Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedang emosi. Namun, Aditya tidak terlihat puas dengan jawaban Luna. Keraguan di matanya semakin terlihat jelas. Malam itu, mereka tidur saling memunggungi. Keheningan di antara mereka terasa begitu dingin dan menyakitkan. Keesokan harinya, Luna memutuskan untuk berbicara langsung dengan Ibu Astuti. Ia menelepon dan meminta untuk bertemu. Ibu Astuti menyetujuinya dengan nada suara yang terdengar biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat bertemu di sebuah kafe, Luna mencoba berbicara dengan hati-hati. Ibu, saya ingin bertanya tentang beberapa hal yang belakangan ini saya dengar. Ibu Astuti menatap Luna dengan tatapan polos. Hal apa, Luna? Tentang cerita yang ibu sebarkan tentang saya dan pria lain, ujar Luna, berusaha menahan amarahnya. Ibu Astuti tertawa kecil, seolah Luna sedang melontarkan lelucon. Astaga, Luna, kamu ini ada-ada saja. Ibu hanya khawatir dengan rumah tangga kalian. Kamu tahu sendiri kan, Aditya itu anak ibu satu-satunya. Tapi ibu mengatakan hal yang tidak benar tentang saya. Itu fitnah, Bu. Itu sangat menyakitkan, kata Luna dengan suara bergetar. Sudahlah, Luna. Jangan terlalu sensitif. Ibu hanya mengingatkan saja. Lagi pula, kalau memang tidak benar, kenapa kamu harus marah? Ibu Astuti balik menyerang dengan kata-kata yang menusuk. Luna merasa percuma berbicara dengan Ibu Astuti. Wanita ini tidak akan pernah mengakui perbuatannya. Ia hanya akan terus memainkan peran sebagai ibu yang khawatir dan tidak bersalah. Kembali ke rumah, Luna mendapati Aditya sedang duduk termenung di ruang kerja. Ia menceritakan pertemuannya dengan Ibu Astuti. Namun Aditya hanya mendengarkan tanpa memberikan komentar yang berarti. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, Mas, ujar Luna putus asa. Aku merasa kita semakin menjauh karena fitnah ibumu. Aditya menghela napas panjang. Aku bingung,
Luna, aku sayang kamu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perkataan ibuku. Kata-kata Aditya bagaikan pisau yang menghujam jantung Luna. Ia merasa sendirian dan tidak berdaya menghadapi situasi ini. Air matanya akhirnya tumpah. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, pernikahan yang sangat ia cintai ini bisa hancur berantakan karena kebusukan Ibu Astuti. Tekad Luna untuk membongkar kebenaran semakin kuat. Ia harus mencari bukti nyata untuk membungkam fitnah mertuanya. Malam setelah pertengkaran dengan Aditya terasa panjang dan sunyi bagi Luna. Ia berguling-guling di tempat tidur. Pikirannya dipenuhi dengan tuduhan tidak berdasar dan keraguan di mata suaminya. Perasaan dikhianati oleh Ibu Astuti begitu kuat. Namun ia tahu, berlarut-larut dalam kesedihan tidak akan menyelesaikan masalah. Ia harus bertindak. Pagi harinya, dengan tekad yang membara, Luna memutuskan untuk menganalisis setiap detail kecil yang mungkin menjadi petunjuk. Ia mengingat kembali percakapan Ibu Astuti saat makan malam, terutama tentang klien laki-laki. Siapa yang dimaksud Ibu Astuti? Luna mencoba mengingat semua klien laki-lakinya, satu persatu. Tidak ada yang terasa istimewa atau memberikan alasan bagi kecurigaan. Ada Pak Herman yang sudah berusia lanjut, ada Rio yang lebih sering berkomunikasi dengan timnya, dan ada Bagas, rekan kerjanya yang memang sesekali makan siang bersama karena kantor mereka berdekatan. Luna memutuskan untuk mengamati Bagas di kantor. Ia memperhatikan interaksi Bagas dengan rekan-rekan perempuan lain, termasuk dirinya. Tidak ada yang aneh, semuanya profesional dan biasa saja. Luna bahkan beberapa kali sengaja mengajak rekan kerja perempuan lain untuk bergabung saat makan siang bersama Bagas. Hasilnya nihil. Ini semakin menguatkan dugaan Luna bahwa Ibu Astuti hanya mengarang cerita. Kemudian, ingatan Luna kembali pada percakapan telepon Ibu Astuti yang sempat ia dengar. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat setiap kata yang terucap. Iya, Tante Mira. Aditya sebentar lagi akan berpisah dengan wanita itu. Suara Ibu Astuti terdengar begitu yakin dan penuh perhitungan. Siapa? Tante Mira. Ini? Luna kembali memutar otaknya. Ia mencoba mengingat nama-nama teman Ibu Astuti yang pernah Aditya sebutkan. Ada Ibu Dewi, Ibu Sandra, Ibu Kartika, tidak ada yang terdengar seperti Mira. Luna mencoba mencari petunjuk lain. Ia membuka album foto keluarga Aditya, berharap menemukan wajah yang familiar atau nama yang mungkin terlintas. Ia melihat foto-foto Ibu Astuti dengan teman-temannya di berbagai acara. Beberapa wajah terlihat familiar, namun tidak ada yang ia ingat bernama Mira. Ia bahkan mencoba bertanya kepada Aditya secara tidak langsung tentang teman-teman ibunya, namun Aditya tidak memberikan informasi yang spesifik. Tiba-tiba, Luna teringat pada sebuah acara pameran desain interior bergengsi yang diadakan beberapa bulan lalu. Ia dan Aditya hadir di acara tersebut, dan saat itu ia melihat Ibu Astuti sedang berbicara dengan seorang wanita yang sangat elegan dan tampak berada. Mereka terlihat sangat akrab, tertawa bersama, dan bertukar kartu nama. Luna ingat saat itu ia sempat berpikir bahwa wanita itu pasti kolega bisnis Ibu Astuti. Luna mencoba mengingat ciri-ciri wanita itu. Rambut disanggul rapi, mengenakan gaun desainer, dan membawa tas mewah. Ia juga ingat samar-samar Ibu Astuti memanggilnya dengan nama yang terdengar seperti Mira atau Bu Mira. Dengan semangat baru, Luna mencoba mencari informasi tentang pameran desain interior tersebut secara daring. Ia mencari daftar peserta dan tamu VIP. Setelah mencari cukup lama, ia menemukan nama Mira Wijaya, tertera sebagai salah satu tamu penting. Nama itu terasa familiar. Luna segera mencari informasi lebih lanjut tentang Mira Wijaya di internet. Hasil pencarian membawanya ke profil seorang pengusaha properti wanita yang sangat sukses dan berpengaruh di kota mereka. Di bagian informasi keluarga, tertera nama seorang putri tunggal, Sonia Wijaya.
Luna membuka foto Sonia Wijaya dan terkejut. Wanita itu sangat cantik, anggun, dan terlihat jelas berasal dari kalangan atas. Semua potongan teka-teki seolah menyatu di benak Luna. Ucapan Ibu Astuti tentang wanita kaya, percakapan telepon dengan Tante Mira, dan kini identitas Sonia Wijaya yang terhubung dengan Mira Wijaya. Luna menarik napas dalam-dalam. Ini semua masuk akal. Ibu Astuti ingin menjodohkan Aditya dengan Sonia Wijaya yang memiliki kekayaan dan status sosial yang lebih tinggi. Dan untuk mencapai tujuannya, ia rela melakukan cara kotor dengan memfitnah Luna. Perasaan Luna bercampur aduk antara marah, kecewa, dan sakit hati. Ia tidak menyangka mertuanya bisa memiliki rencana sejahat ini. Namun, di balik emosi yang berkecamuk, muncul sebuah tekad yang kuat. Ia tidak akan membiarkan kebohongan ini menghancurkan hidupnya dan pernikahannya. Ia harus mendapatkan bukti yang lebih kuat dan konkret untuk membongkar kebusukan Ibu Astuti. Luna merasa ia harus mencari tahu lebih dalam tentang hubungan antara Ibu Astuti dan keluarga Wijaya, serta mencari bukti yang bisa membuktikan bahwa semua tuduhan perselingkuhannya adalah bohong belaka. Ia mungkin perlu mencari saksi atau bahkan mencoba mendapatkan rekaman percakapan lain yang bisa mengungkap rencana jahat mertuanya. Dengan jantung berdebar, Luna mulai menyusun rencana di benaknya. Ia tahu, ini akan menjadi pertarungan yang sulit, tapi ia tidak akan menyerah. Kegelisahan Luna semakin menjadi-jadi. Setiap tuduhan tak berdasar dari Ibu Astuti terasa seperti anak panah yang menghujam jantungnya. Ia merasa terpojok dan tidak berdaya. Tidur malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang pernikahan yang kandas dan tatapan kecewa Aditya. Tekad untuk membuktikan kebenaran dan membongkar kebusukan mertuanya kini menjadi obsesi. Luna memulai penyelidikannya dengan hati-hati. Ia mencoba mengingat kembali semua interaksi Ibu Astuti dengan teman-teman Aditya saat acara keluarga. Apakah ada di antara mereka yang memiliki nama Mira? Ia membuka kembali album foto pernikahan mereka, memperhatikan wajah-wajah yang hadir. Beberapa nama terlintas, namun tidak ada yang ia yakini sebagai Tante Mira yang dimaksud. Ia juga mencoba mencari informasi tentang Sonia Wijaya. Melalui media sosial, Luna menemukan profil Sonia yang dipenuhi dengan foto-foto kehidupan mewah. Sonia tampak sering bepergian ke luar negeri, mengenakan pakaian desainer, dan menghadiri acara-acara mewah. Luna melihat beberapa komentar dari akun Ibu Astuti di unggahan Sonia, seperti, "Cantik sekali kamu, nak," atau, "Aditya pasti akan sangat menyukaimu." Komentar-komentar ini, meskipun terlihat biasa, semakin menguatkan kecurigaan Luna. Luna memberanikan diri bertanya kepada beberapa teman dekat Aditya tentang Sonia Wijaya. Ia berpura-pura ingin memperluas jaringan bisnisnya. Namun, sebagian besar teman Aditya hanya mengenal Sonia sebagai putri seorang pengusaha properti terkenal, dan tidak mengetahui hubungan spesifiknya dengan Ibu Astuti. Frustrasi dengan minimnya informasi, Luna merasa semakin tertekan. Ia tahu waktu terus berjalan, dan Ibu Astuti mungkin sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia memutuskan untuk lebih dekat dengan Ibu Astuti, berharap bisa mendapatkan petunjuk atau bahkan menangkap basah kebohongannya. Ketika Ibu Astuti menelepon mengajaknya berbelanja, Luna awalnya enggan. Namun, ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mengorek informasi. Ia menyetujui ajakan itu dengan senyum yang dipaksakan. Di dalam mobil, Ibu Astuti terlihat sangat bersemangat. Ia bercerita tentang rencana liburannya dan pameran perhiasan yang akan mereka kunjungi. Sesekali, ponsel Ibu Astuti berdering. Luna mencuri pandang dan melihat nama Mira W tertera di layar. Setiap kali menerima telepon dari nomor itu, Ibu Astuti akan berbicara dengan nada rendah dan penuh rahasia, seolah tidak ingin Luna mendengarnya. "Sebentar ya, Luna. Ibu angkat telepon penting dulu," ujar Ibu Astuti suatu kali,
saat mereka sedang memilih tas di sebuah butik mewah. Ibu Astuti menjauh sedikit, memunggungi Luna, dan berbicara dengan suara pelan namun penuh semangat. Luna mencoba mendekat secara diam-diam, berharap bisa mendengar percakapan itu. Iya, Mira, semuanya berjalan lancar. Aditya sudah mulai sering bertengkar dengan Luna. Aku yakin sebentar lagi mereka akan menyerah. Sonia juga sangat antusias. Dia sudah bertanya banyak tentang Aditya. Ya, aku akan atur pertemuan mereka secepatnya setelah Luna pergi. Jantung Luna berdegup kencang mendengar potongan percakapan itu. Ia merasa seperti ditikam dari belakang. Jadi, Ibu Astuti memang sengaja menciptakan konflik dalam rumah tangganya dan sudah merencanakan pertemuan antara Aditya dan Sonia. Saat mereka beristirahat di sebuah kafe, Ibu Astuti meletakkan ponselnya di atas meja untuk mengambil dompet. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Luna. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel Ibu Astuti. Perasaan bersalah bercampur dengan rasa penasaran dan tekad untuk mengungkap kebenaran. Luna membuka aplikasi pesan singkat dengan cepat. Ia mencari nama Mira W. Beberapa percakapan terakhir terlihat. Luna membuka salah satu pesan terbaru dari Ibu Astuti. Mira, rencana kita semakin dekat. Aditya sudah mulai menjauh dari Luna. Aku yakin sebentar lagi dia akan sadar siapa wanita yang lebih pantas untuknya. Balasan dari Mira W. tidak kalah mengejutkan. Bagus sekali, Astuti. Aku sudah tidak sabar melihat putriku bahagia dengan Aditya. Luna itu tidak selevel dengan mereka. Jangan lupa bagianmu ya. Luna menggigit bibirnya menahan amarah. Jadi, ada imbalan yang dijanjikan Mira Wijaya kepada Ibu Astuti atas keberhasilannya menghancurkan pernikahan Luna. Ini bukan hanya tentang keinginan Ibu Astuti, tapi juga tentang keuntungan pribadi. Dengan jari yang bergetar, Luna dengan cepat mengambil beberapa foto layar percakapan tersebut. Ia memastikan semua pesan penting terdokumentasi dengan baik. Setelah selesai, ia menghapus jejaknya dan meletakkan kembali ponsel Ibu Astuti tepat sebelum wanita itu kembali dari toilet. Sepanjang sisa waktu berbelanja, Luna berusaha bersikap biasa saja, meskipun pikirannya dipenuhi dengan bukti pengkhianatan ini. Ia melihat Ibu Astuti tersenyum dan bercerita dengan riang, tanpa menyadari bahwa Luna kini mengetahui kebusukannya. Di dalam mobil menuju rumah, Luna memegang erat ponselnya di dalam tas. Bukti-bukti itu terasa berat namun juga memberikannya kekuatan. Ia tahu, ini akan menjadi pertarungan yang sulit dan menyakitkan. Namun, ia tidak akan menyerah. Ia akan membongkar kebusukan Ibu Astuti dan melindungi pernikahannya dengan Aditya, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit tentang orang yang selama ini ia hormati sebagai ibu. Rencana untuk menghadapi Aditya dan Ibu Astuti mulai terbentuk di benaknya. Ia harus memilih waktu dan cara yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran yang telah ia temukan. Setibanya di rumah, Luna merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia memegang erat ponselnya di dalam saku, tempat bukti percakapan Ibu Astuti tersimpan. Ia tahu, malam ini adalah malam penentuan. Ia harus mengungkapkan semuanya kepada Aditya, meskipun ia takut dengan reaksinya. Saat Aditya pulang kerja, ia tampak lelah seperti biasa. Luna menyambutnya dengan senyuman yang ia paksakan. Mereka makan malam dalam keheningan yang canggung. Luna merasakan tatapan Aditya yang sesekali mengarah padanya, penuh kebingungan dan keraguan. Setelah selesai makan dan membereskan meja, Luna mengajak Aditya duduk di ruang keluarga. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum memulai. "Mas, ada yang sangat penting ingin aku tunjukkan padamu," katanya dengan suara pelan namun tegas. Aditya menatapnya dengan alis terangkat. "Ada apa, Luna? Kamu terlihat tegang." Luna mengeluarkan ponselnya dan menyodorkannya kepada Aditya. "Aku ingin kamu melihat ini."
Aditya menerima ponsel Luna dengan kerutan di dahi. Ia melihat layar yang menampilkan foto-foto percakapan pesan singkat. Awalnya, ia hanya melihat nama Mira W. dan Ibu Astuti. Lalu ia mulai membaca isinya. Matanya bergerak cepat dari satu pesan ke pesan lainnya. Raut wajah Aditya perlahan berubah. Dari bingung menjadi sedikit terkejut. Lalu alisnya semakin berkerut. Ia membaca ulang beberapa pesan, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini, apa ini, Luna? Ini, apa ini, Luna? Tanya Aditya dengan nada bingung dan sedikit defensif. Kenapa kamu menyimpan pesan-pesan ibu dengan orang lain? Luna mencoba menjelaskan dengan tenang. Mas, coba kamu baca semuanya dengan teliti. Ini adalah percakapan antara ibu dan seorang wanita bernama Mira Wijaya. Mereka sedang membicarakan tentang kita. Aditya kembali membaca pesan-pesan itu dengan lebih seksama. Ia melihat kalimat-kalimat yang menyebutkan tentang perceraian mereka, tentang Sonia yang tertarik padanya, dan tentang rencana Ibu Astuti untuk menjodohkannya dengan wanita lain. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas terlihat arah percakapan itu. Namun, ketika ia selesai membaca semuanya, Aditya menghela napas panjang dan mengembalikan ponsel Luna. Aku tidak mengerti, Luna. Ini bisa saja salah paham. Mungkin ibu hanya sedang membicarakan hal lain. Luna merasa kecewa. Ia sudah menduga Aditya akan sulit percaya. Tapi penolakannya terasa lebih kuat dari yang ia bayangkan. Salah paham bagaimana, Mas? Di sini jelas-jelas ibu mengatakan ingin kita berpisah dan menjodohkanmu dengan wanita lain yang lebih kaya, Sonia Wijaya. Tapi kenapa ibu melakukan ini? Aku tidak percaya. Aditya menggeleng-gelengkan kepalanya. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan dan penolakan. Mungkin saja ini editan atau kamu salah paham dengan konteksnya. Editan? Mas, aku mengambil foto layar langsung dari ponsel ibu saat beliau sedang berbelanja. Aku tidak punya alasan untuk memalsukan hal seperti ini. Luna berusaha meyakinkan Aditya dengan nada sedikit meninggi. Dan konteksnya sudah sangat jelas. Mas, ibu selalu tidak menyukaiku. Dan beliau pernah menyinggung tentang wanita kaya yang lebih pantas untukmu. Aku tahu ibu memang terkadang cerewet dan punya pandangan sendiri tentang banyak hal. Tapi aku tidak pernah menyangka beliau bisa melakukan hal seperti ini. Ujar Aditya, suaranya terdengar lirih dan penuh keraguan. Mungkin ada alasan lain di baliknya yang tidak kita ketahui. Alasan lain apa lagi, Mas? Pesan-pesan ini sudah sangat jelas menunjukkan niat beliau. Beliau memfitnahku selingkuh agar kamu meragukanku dan pernikahan kita hancur. Luna menahan air matanya yang hampir tumpah. Ia merasa frustrasi karena Aditya masih belum bisa mempercayai bukti yang sudah jelas di depan matanya. Aditya berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang keluarga. Ia tampak sangat gelisah. Aku perlu waktu untuk mencerna ini semua. Luna, aku tidak bisa langsung percaya begitu saja. Ini menyangkut ibuku. Aku mengerti, Mas. Aku tahu ini berat untukmu. Tapi aku mohon, jangan abaikan bukti ini. Pikirkan semua kejadian belakangan ini. Semua fitnah yang ibu sebarkan, semua keraguanmu padaku, semuanya mengarah ke sini. Kata Luna dengan nada lembut, berusaha menahan kekecewaannya. Aditya terdiam, menatap lantai dengan tatapan kosong. Ia terlihat sangat terpukul dan bingung. Luna mendekat dan menggenggam tangannya. Mas, aku mencintaimu. Aku tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan ibu. Aku mohon, percayalah padaku. Aditya menatap Luna dengan tatapan penuh keraguan dan kesedihan. Aku ingin percaya padamu, Luna. Sungguh. Tapi ini sulit. Ibu adalah ibuku. Luna menghela napas panjang. Ia tahu, ia tidak bisa memaksa Aditya untuk langsung percaya.
Loyalitas Aditya pada ibunya terlalu kuat. Namun, ia berharap bukti yang ia tunjukkan telah menanamkan benih keraguan di hati suaminya. Baiklah, Mas. Aku akan memberimu waktu. Tapi tolong, jangan lupakan ini. Dan tolong, jangan biarkan fitnah ibu terus menghancurkan kita. Malam itu, mereka kembali tidur dengan jarak yang terasa lebih jauh dari sebelumnya. Luna merasa lega karena akhirnya telah mengungkapkan kebenaran. Namun ia juga cemas dengan keraguan yang masih menyelimuti hati Aditya. Ia tahu, perjuangannya belum berakhir. Ia harus terus meyakinkan Aditya dan bersama-sama menghadapi Ibu Astuti. Hari-hari setelah Luna menunjukkan bukti percakapan itu terasa berat dan penuh ketegangan. Aditya menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Luna bisa merasakan pikirannya berkecamuk, mencoba mencerna informasi yang baru ia dapatkan. Meskipun ia belum sepenuhnya percaya, Luna tahu ada keraguan yang mulai tumbuh di benak suaminya. Luna mencoba beberapa kali mengajak Aditya berbicara tentang pesan-pesan itu, namun Aditya selalu mengelak atau memberikan jawaban yang tidak jelas. Ia tampak enggan untuk mempercayai bahwa ibunya sendiri bisa melakukan hal seperti itu. Loyalitasnya pada Ibu Astuti masih sangat kuat, dan Luna bisa memahaminya. Namun, Luna tidak menyerah. Ia terus berusaha mengingatkan Aditya tentang semua kejadian aneh dan fitnah yang selama ini ia alami. Ia menceritakan kembali setiap detail percakapan dengan Rina dan perasaannya setiap kali Ibu Astuti melontarkan sindiran-sindiran pedas. Diam-diam, Aditya mulai memperhatikan ibunya. Setiap kali Ibu Astuti menelepon, Aditya akan berusaha mendengarkan percakapannya dari kejauhan. Ia juga lebih sensitif terhadap komentar-komentar ibunya tentang Luna. Suatu sore, saat Aditya sedang berkunjung ke rumah ibunya sendirian, Ibu Astuti kembali menyinggung tentang Luna. Aditya, ibu masih khawatir dengan Luna. Kamu yakin dia tidak ada apa-apa dengan pria lain? Tanyanya dengan nada cemas yang dibuat-buat. Aditya yang biasanya langsung membela Luna, kali ini hanya menjawab singkat, Luna baik-baik saja, Bu. Ibu Astuti tampak tidak puas dengan jawaban Aditya. Kamu ini terlalu percaya padanya. Nak, ibu hanya tidak ingin kamu disakiti. Aku tahu, Bu, jawab Aditya datar, tanpa menatap mata ibunya. Sikap Aditya yang berbeda itu membuat Ibu Astuti sedikit curiga. Ia menatap putranya dengan tatapan menyelidik. Kamu kenapa, Nak? Ada yang kamu sembunyikan dari ibu? Aditya menghela napas. Tidak ada, Bu. Hanya sedang banyak pikiran di kantor. Namun, dalam hati Aditya, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Luna mengatakan yang sebenarnya. Sikap ibunya yang terus-menerus mencurigai Luna tanpa alasan yang jelas, ditambah dengan pesan-pesan yang ia lihat di ponsel Luna, membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, Ibu Astuti mengajak Aditya makan siang di sebuah restoran mewah. Saat sedang menunggu pesanan datang, Ibu Astuti kembali membahas tentang Luna. Aditya, ibu dengar dari teman-teman, Luna sering terlihat makan siang dengan seorang pria di restoran dekat kantornya. Kamu tahu siapa? Aditya menatap ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan. Luna memang sering makan siang dengan rekan kerjanya, Bu. Tidak ada yang aneh. Tapi katanya pria itu sangat dekat dengannya. Bahkan ada yang bilang mereka terlihat bergandengan tangan. Ibu Astuti menambahkan, mencoba meyakinkan Aditya. Aditya terdiam sejenak. Ia ingat Luna pernah menceritakan tentang makan siang dengan rekan kerjanya, Bagas. Namun, Luna tidak pernah mengatakan bahwa mereka bergandengan tangan. Ada ketidaksesuaian dalam cerita ibunya. Mungkin teman-teman ibu salah lihat, jawab Aditya akhirnya, berusaha bersikap netral. Ibu Astuti tampak kecewa dengan respons Aditya. Kamu ini terlalu naif, Nak. Ibu hanya ingin kamu berhati-hati. Setelah makan siang itu,
Aditya merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibunya. Cerita tentang Luna yang bergandengan tangan dengan pria lain terasa dibuat-buat dan tidak sesuai dengan apa yang Luna ceritakan padanya. Malam itu, Aditya akhirnya mengajak Luna berbicara serius. "Luna," katanya dengan nada pelan, "aku sudah memikirkan tentang pesan-pesan itu. Aku masih sulit percaya ibu bisa melakukan hal seperti itu. Tapi, ada beberapa hal yang ibu katakan belakangan ini yang terasa tidak masuk akal." Luna menatap Aditya dengan penuh harap. "Kamu mulai percaya padaku, Mas?" Aditya menghela napas. "Aku tidak tahu harus percaya pada siapa, Luna. Tapi aku rasa, kita perlu mencari tahu kebenarannya. Aku akan mencoba berbicara dengan ibu lagi, dan mungkin kita juga perlu mencari tahu siapa wanita bernama Mira Wijaya itu." Luna merasa lega mendengar ucapan Aditya. Meskipun ia belum sepenuhnya percaya, Aditya akhirnya bersedia untuk mencari tahu kebenaran. Ini adalah langkah awal yang baik. Mereka berdua berjanji untuk bekerja sama dan mengungkap semua kebohongan Ibu Astuti. Luna berharap, dengan kebenaran yang terungkap, pernikahan mereka bisa kembali utuh dan kuat seperti dulu. Setelah Aditya menunjukkan sedikit keterbukaan untuk mencari kebenaran, Luna merasa ada secercah harapan. Mereka berdua sepakat untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang Mira Wijaya dan hubungannya dengan Ibu Astuti. Aditya mencoba mencari informasi melalui koneksi bisnisnya, namun nama Mira Wijaya tidak terlalu familiar di kalangan rekan-rekannya. Luna juga kembali mencari di media sosial, mencoba menemukan profil Mira Wijaya yang mungkin terhubung dengan teman-teman Ibu Astuti. Suatu malam, saat mereka sedang berselancar di internet bersama, Luna menemukan sebuah artikel berita tentang acara amal yang dihadiri oleh Ibu Astuti beberapa bulan lalu. Di salah satu foto, Luna melihat Ibu Astuti sedang berdiri dan berbincang akrab dengan seorang wanita yang sangat mirip dengan wanita yang ia lihat di pameran desain interior. Di keterangan foto, nama wanita itu tertulis jelas, Mira Wijaya, seorang pengusaha properti terkemuka. Luna menunjukkan foto itu kepada Aditya. "Mas, lihat ini. Ini wanita yang sama yang waktu itu aku lihat dengan ibu di pameran. Dan namanya Mira Wijaya." Aditya mengamati foto itu dengan seksama. Sepertinya benar. Ibu memang pernah menyebut nama Ibu Mira beberapa kali, tapi aku tidak pernah menyangka. Luna kemudian mencari informasi lebih lanjut tentang Mira Wijaya dan keluarganya. Ia menemukan profil Sonia Wijaya, putri tunggal Mira, yang ternyata seorang wanita muda yang sukses dan memiliki latar belakang keluarga yang sangat berada. Semua petunjuk semakin mengarah pada motif Ibu Astuti. Aditya merasa semakin tidak nyaman dengan semua informasi ini. Ia memutuskan untuk mencoba berbicara lagi dengan ibunya, kali ini dengan pendekatan yang lebih tegas. Keesokan harinya, Aditya mengunjungi rumah ibunya. "Ibu, ada yang ingin Aditya tanyakan," katanya langsung tanpa basa-basi. Ibu Astuti yang sedang menikmati teh di ruang tamu tampak terkejut dengan nada suara Aditya yang serius. "Ada apa, Nak? Kamu terlihat tegang." "Tentang Luna, Bu." Ibu terus mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang dia. Bahkan, Aditya dengar ibu punya rencana lain untuk Aditya. Ujar Aditya, mencoba menyampaikan kekhawatirannya dengan hati-hati. Ibu Astuti tertawa kecil. "Astaga, kamu ini percaya saja sama omongan orang. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Luna itu tidak selevel dengan Aditya." Potong Aditya dengan nada datar, mengulang kalimat yang ia lihat di pesan singkat. Ibu Astuti terdiam, raut wajahnya berubah menjadi tegang. Ia menyadari bahwa Aditya mungkin sudah mengetahui sesuatu. "Maksud kamu apa, Aditya?" tanyanya dengan nada defensif. Aditya tahu tentang Ibu Mira dan Sonia Wijaya. Aditya juga tahu tentang rencana ibu untuk menjodohkan Aditya dengan Sonia. Kata Aditya,
menatap mata ibunya dengan tegas. Ibu Astuti mencoba mengelak. Itu tidak benar, Nak. Kamu pasti salah dengar. Salah dengar bagaimana, Bu? Aditya punya buktinya, ujar Aditya, membuat Ibu Astuti semakin panik. Luna, yang sudah berjanji untuk saling mendukung, menunggu kabar dari Aditya dengan cemas di rumah. Beberapa jam kemudian, Aditya kembali dengan wajah yang sulit diartikan. Bagaimana, Mas? Tanya Luna dengan nada khawatir. Aditya menghela napas panjang. Ibu tidak mengakuinya secara langsung, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang beliau sembunyikan. Beliau sangat marah dan menyuruhku untuk tidak mempercayai omonganmu. Aku sudah menduganya, kata Luna dengan nada kecewa. Beliau tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Tapi ada satu hal yang membuatku semakin yakin, Luna, lanjut Aditya. Saat aku menyebut nama Sonia Wijaya, ibu terlihat sangat terkejut dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Ini adalah petunjuk penting. Reaksi Ibu Astuti mengindikasikan bahwa memang ada hubungan khusus antara dirinya dan keluarga Wijaya. Luna dan Aditya berpandangan. Mereka tahu, mereka harus mencari bukti lain yang lebih kuat untuk membongkar kebohongan Ibu Astuti. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang hubungan bisnis atau sosial antara Ibu Astuti dan Mira Wijaya. Mungkin ada koneksi yang bisa mereka temukan untuk mengungkap rencana jahat mereka. Meskipun Aditya menunjukkan sedikit keraguan terhadap ibunya, ia masih belum bisa sepenuhnya mempercayai Luna. Loyalitasnya pada Ibu Astuti yang sudah tertanam sejak kecil terlalu kuat untuk digoyahkan hanya dengan beberapa foto pesan singkat. Ia menganggap Luna mungkin salah paham atau terlalu paranoid. Aku akan tetap berbicara dengan ibu, Luna. Aku akan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Aditya suatu malam, namun nadanya terdengar lebih seperti menenangkan Luna daripada benar-benar ingin menyelidiki. Luna merasa kecewa. Ia tahu Aditya masih belum sepenuhnya berpihak padanya. Ia menyadari bahwa ia harus mencari bukti yang lebih kuat dan tak terbantahkan, bukti yang bahkan Aditya sendiri tidak bisa sangkal. Luna kembali fokus pada penyelidikannya. Ia mengingat kembali percakapan telepon Ibu Astuti yang sempat ia dengar di rumah. Ibu Astuti menyebutkan tentang kesempatan emas untuk Aditya setelah Luna pergi. Apa maksudnya dengan kesempatan emas itu? Apakah itu terkait dengan pekerjaan atau hal lain? Luna mencoba mencari informasi tentang proyek-proyek besar yang sedang dikerjakan oleh perusahaan Aditya. Ia berharap ada keterlibatan atau keuntungan yang bisa didapatkan Aditya jika ia menikahi Sonia Wijaya. Namun, ia tidak menemukan informasi yang relevan. Kemudian, Luna teringat pada hobi Aditya bermain golf. Ibu Astuti sering menyebutkan bahwa Aditya bermain golf dengan beberapa relasi bisnis penting. Apakah mungkin Mira Wijaya atau seseorang dari keluarganya juga bermain golf di klub yang sama? Luna mencoba mencari informasi tentang klub golf yang sering dikunjungi Aditya. Ia menemukan daftar anggota dan mencoba mencari nama Mira Wijaya atau Sonia Wijaya. Setelah mencari cukup lama, ia menemukan nama Mira Wijaya terdaftar sebagai anggota VIP di klub golf tersebut. Ini adalah sebuah petunjuk. Mungkin Ibu Astuti dan Mira Wijaya sering bertemu di sana. Luna memutuskan untuk mengunjungi klub golf tersebut dengan alasan ingin memberikan kejutan pada Aditya saat ia selesai bermain. Ia berharap bisa melihat interaksi antara Ibu Astuti dan Mira Wijaya secara langsung. Saat tiba di klub golf, Luna melihat mobil Aditya terparkir. Ia masuk ke dalam dan mencari keberadaan suaminya. Ia melihat Aditya sedang duduk di ruang tunggu bersama beberapa rekannya. Luna menghampirinya dan berpura-pura terkejut melihatnya di sana. "Hai, Mas. Aku pikir kamu masih di lapangan," sapa Luna dengan senyum ceria. Aditya tampak sedikit terkejut namun senang melihat Luna. Mereka berbincang sebentar,
dan Luna sesekali mengedarkan pandangannya ke sekeliling, mencari sosok Ibu Astuti atau Mira Wijaya. Setelah beberapa saat, Luna melihat Ibu Astuti berjalan masuk ke ruang tunggu, ditemani oleh seorang wanita yang sangat elegan dan familiar. Itu adalah Mira Wijaya. Mereka berdua tampak sangat akrab, tertawa bersama, dan langsung menghampiri Aditya. "Aditya, kenalkan, ini Tante Mira, teman baik Ibu," kata Ibu Astuti dengan senyum lebar, seolah tidak terjadi apa-apa. Mira Wijaya mengulurkan tangannya kepada Aditya. "Senang bertemu denganmu, Aditya. Astuti sering sekali bercerita tentangmu." Aditya menjabat tangan Mira dengan sopan. Luna merasakan hatinya mencelos. Jadi, mereka memang saling mengenal dan terlihat sangat dekat. Luna mencoba bersikap ramah dan ikut dalam percakapan. Namun, ia merasa sangat tidak nyaman. Ia bisa merasakan tatapan mata Ibu Astuti yang penuh peringatan. Selama percakapan singkat itu, Luna mencoba mencari petunjuk lain. Ia mendengar Ibu Astuti dan Mira Wijaya membicarakan tentang sebuah acara amal yang akan diadakan minggu depan. Ibu Astuti sangat antusias dan mengatakan bahwa itu adalah kesempatan yang bagus untuk memperluas jaringan. Luna mencatat informasi ini dalam benaknya. Setelah Aditya selesai dengan urusannya di klub golf, mereka pulang bersama. Sepanjang perjalanan, Luna berusaha mencerna semua yang ia lihat dan dengar. Ia semakin yakin bahwa ada konspirasi di balik semua ini. Ibu Astuti dan Mira Wijaya jelas memiliki hubungan yang lebih dalam dari sekadar teman biasa. Luna tahu, ia harus mencari cara untuk mendapatkan bukti yang lebih konkret tentang rencana mereka. Mungkin ia perlu menghadiri acara amal yang disebutkan Ibu Astuti atau mencari tahu lebih banyak tentang hubungan bisnis antara keluarga Wijaya dan Ibu Astuti. Ia merasa sendirian dalam perjuangan ini, namun tekadnya untuk mengungkap kebenaran dan menyelamatkan pernikahannya semakin kuat. Ia tidak akan menyerah, meskipun Aditya masih belum sepenuhnya mempercayainya. Informasi tentang acara amal yang akan dihadiri Ibu Astuti dan Mira Wijaya terus berputar di benak Luna. Ia merasa inilah kesempatan emas untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat. Luna mencari informasi tentang acara tersebut dan berhasil menemukan bahwa itu adalah acara penggalangan dana untuk sebuah yayasan pendidikan anak-anak kurang mampu yang cukup bergengsi dan dihadiri oleh kalangan atas kota. Luna tidak memiliki undangan resmi, namun ia memiliki beberapa kenalan di kalangan bisnis yang mungkin bisa membantunya. Ia menghubungi seorang klien lamanya yang aktif dalam kegiatan sosial dan menjelaskan situasinya secara samar-samar, mengatakan bahwa ia ingin mendukung acara tersebut dan memperluas jaringannya. Kliennya dengan senang hati menawarkan untuk mengajaknya sebagai tamu. Malam acara amal tiba. Luna mengenakan gaun malam sederhana namun elegan, berusaha terlihat percaya diri meskipun jantungnya berdebar kencang. Ia tiba di ballroom mewah tempat acara diadakan dan langsung mencari keberadaan Ibu Astuti dan Mira Wijaya. Tidak sulit menemukan mereka. Ibu Astuti tampak anggun dalam balutan gaun malam berwarna merah menyala, sedang asyik berbincang dengan Mira Wijaya yang terlihat memukau dengan perhiasan berkilauan. Mereka berdua dikelilingi oleh beberapa kolega bisnis dan sosialita lainnya. Luna berusaha mendekat secara perlahan, menyamar sebagai salah satu tamu yang sedang mencari kenalan. Ia mencoba mencuri dengar percakapan mereka, namun suara musik dan ramainya tamu membuat usahanya sulit. Kemudian, Luna melihat Ibu Astuti dan Mira Wijaya berjalan menuju area yang lebih sepi di dekat jendela besar yang menghadap pemandangan kota malam. Luna mengikuti mereka dari kejauhan, bersembunyi di balik pilar besar. "Astuti, kamu yakin Aditya akan datang ke acara makan malam yang kita atur minggu depan?" tanya Mira Wijaya dengan nada khawatir. "Tentu saja, Mira. Aku sudah mengatakan padanya bahwa itu adalah pertemuan bisnis penting. Dia tidak akan curiga," jawab Ibu Astuti dengan nada yakin. "Dan Sonia sudah sangat antusias.
Dia bilang sudah tidak sabar bertemu dengan Aditya lagi. Luna merasakan darahnya mendidih. Jadi, mereka sudah merencanakan pertemuan antara Aditya dan Sonia. Ini sudah keterlaluan. Baguslah kalau begitu. Aku sudah tidak sabar melihat mereka berdua bersama. Luna itu benar-benar penghalang. Untung saja kamu pintar membuat cerita tentang perselingkuhannya, kata Mira Wijaya sambil tertawa kecil. Tentu saja. Aku sudah menyebarkan cerita itu kemana-mana. Sebentar lagi Aditya pasti akan menceraikannya, balas Ibu Astuti dengan nada puas. Dan setelah itu, Sonia akan menjadi menantuku yang kaya dan terhormat. Kita akan menjadi besan yang hebat, Mira. Luna mengepalkan tangannya erat-erat, berusaha menahan amarahnya. Ia baru saja mendengar pengakuan langsung dari Ibu Astuti tentang rencana jahatnya. Mereka berdua bersekongkol untuk menghancurkan pernikahannya demi keuntungan materi. Tiba-tiba, Luna melihat Sonia Wijaya berjalan menghampiri Ibu Astuti dan Mira. Sonia terlihat sangat cantik dan anggun. Ia memeluk Ibu Astuti dan mencium pipinya. Mama, Ibu Astuti, acaranya sangat meriah, kata Sonia dengan senyum manis. Tentu saja, sayang. Kamu terlihat sangat cantik malam ini, puji Ibu Astuti. Oh ya, Sonia, minggu depan kamu jadikan makan malam dengan Aditya. Sonia tersenyum malu-malu. Jadi, Tante, aku sudah tidak sabar. Luna merasa seperti tersambar petir. Ini sudah jelas. Ibu Astuti tidak hanya memfitnahnya, tapi juga aktif menjodohkan Aditya dengan wanita lain di belakang punggungnya. Dengan tangan gemetar, Luna mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam percakapan mereka dari balik pilar. Meskipun suaranya tidak terlalu jelas karena jarak dan ramainya acara, Luna berhasil merekam beberapa bagian penting dari pengakuan Ibu Astuti dan Mira Wijaya. Setelah percakapan itu selesai dan mereka bertiga berpisah, Luna merasa lemas. Ia memiliki bukti yang cukup kuat sekarang. Ia tahu, inilah saatnya untuk bertindak. Ia harus segera menunjukkan bukti ini kepada Aditya dan membongkar semua kebohongan Ibu Astuti sebelum semuanya terlambat. Perasaan marah dan tekad untuk melawan bercampur aduk dalam dirinya. Malam ini, ia telah mendengar kebusukan itu secara langsung, dan ia tidak akan membiarkannya menang. Setelah berhasil merekam percakapan Ibu Astuti dan Mira Wijaya, Luna merasa tubuhnya lemas namun pikirannya justru semakin jernih. Emosi yang berkecamuk di dadanya perlahan mereda, digantikan oleh tekad yang membaja. Ia memegang erat ponselnya, seolah menyimpan bom waktu yang siap meledakkan kebohongan mertuanya. Luna menyadari, ia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Aditya harus tahu kebenaran ini secepatnya. Ia harus mendengar sendiri pengakuan ibunya, meskipun hanya berupa rekaman samar dari kejauhan. Luna yakin, mendengar suara ibunya sendiri merencanakan kehancuran rumah tangga mereka akan menjadi pukulan telak bagi Aditya. Namun itu adalah satu-satunya cara untuk membuatnya benar-benar percaya. Di dalam taksi menuju rumah, Luna terus memutar ulang rekaman itu, mencoba memastikan kualitas suaranya cukup jelas. Ia juga menyusun kata-kata yang akan ia ucapkan kepada Aditya. Ia ingin menyampaikan semuanya dengan tenang namun tegas, tanpa emosi yang berlebihan. Setibanya di rumah, Luna mendapati Aditya sedang duduk di ruang kerja dengan laptop di pangkuannya. Ia terlihat serius dan tidak menyadari kedatangan Luna. Luna menarik napas dalam-dalam sebelum menghampirinya. "Mas," panggil Luna pelan. Aditya mendongak, tampak sedikit terkejut melihat Luna sudah pulang. "Kamu sudah pulang? Bagaimana acaranya?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. "Acaranya menarik," jawab Luna singkat, mencoba menahan gejolak emosinya. "Mas, aku ingin kamu dengarkan sesuatu." Aditya mengerutkan kening, menutup laptopnya, dan menatap Luna dengan penuh tanya. "Dengarkan apa? Kamu terlihat serius sekali." Luna duduk di sofa di hadapan Aditya.
Ini tentang ibu. Raut wajah Aditya langsung berubah menjadi tegang. Ada apa dengan ibu? Aku pergi ke acara amal itu, Mas, kata Luna, mencoba mengatur napasnya. Dan aku tidak sengaja mendengar percakapan ibu dengan Mira Wijaya. Aditya terdiam, menunggu Luna melanjutkan. Dengan tangan sedikit gemetar, Luna mengeluarkan ponselnya dan menyodorkannya kepada Aditya. Aku merekam sebagian percakapan mereka. Aku ingin kamu mendengarkannya. Aditya menerima ponsel Luna dengan tatapan curiga. Luna menjelaskan bagaimana ia bisa merekam percakapan itu dari kejauhan. Aditya memasang earphone dan mulai mendengarkan rekaman tersebut. Luna memperhatikan setiap perubahan ekspresi di wajah Aditya. Awalnya, ia terlihat bingung. Lalu alisnya berkerut dalam saat mendengar suara Ibu Astuti dan Mira Wijaya. Semakin lama ia mendengarkan, semakin pucat wajahnya. Tangannya yang memegang ponsel Luna terlihat mengepal. Luna bisa melihat jelas keterkejutan, kemarahan, dan rasa sakit yang berkecamuk dalam diri Aditya saat ia mendengar ibunya sendiri mengakui telah menyebarkan fitnah tentang perselingkuhan Luna. Ia juga mendengar dengan jelas rencana Ibu Astuti dan Mira Wijaya untuk menjodohkannya dengan Sonia Wijaya setelah ia bercerai dengan Luna. Ketika rekaman itu selesai, Aditya mencabut earphone dan terdiam beberapa saat. Ia menatap Luna dengan tatapan kosong, seolah jiwanya baru saja tercabut. Ini benar-benar ibu? Tanya Aditya akhirnya. Suaranya terdengar serak dan penuh ketidakpercayaan. Air mata mulai terlihat menggenang di pelupuk matanya. Luna mengangguk pelan, air matanya sendiri mulai menetes. Iya, Mas. Aku tidak berbohong. Semua yang kukatakan selama ini benar. Ibu memfitnahku agar kita berpisah. Aditya mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tampak sangat terpukul dan marah. Aku tidak percaya. Aku tidak pernah menyangka ibu bisa melakukan hal seperti ini. Kenapa? Kenapa beliau tega? Luna mendekat dan menggenggam tangan Aditya. Beliau ingin kamu menikah dengan Sonia Wijaya, Mas. Wanita yang lebih kaya dan menurut beliau lebih pantas untukmu. Aditya menarik tangannya dan berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang kerja dengan gelisah. Ini tidak benar. Ini pasti mimpi buruk. Ini kenyataan, Mas, kata Luna lembut namun tegas. Aku tahu ini sangat berat untukmu, tapi kita harus menghadapinya. Ibu sudah bertindak terlalu jauh. Beliau tidak hanya memfitnahku, tapi juga berusaha menghancurkan pernikahan kita. Aditya berhenti berjalan dan menatap Luna dengan tatapan penuh penyesalan. Maafkan aku, Luna. Maafkan aku karena selama ini meragukanmu. Aku buta karena loyalitasku pada ibu. Aku tidak menyangka beliau bisa sekeji ini. Luna memeluk Aditya erat. Tidak apa-apa, Mas. Yang penting sekarang kamu sudah tahu kebenarannya. Kita akan hadapi ini bersama-sama. Aditya membalas pelukan Luna dengan erat. Ia merasa sangat bersalah karena telah meragukan istrinya dan lebih mempercayai ibunya. Mendengar sendiri pengakuan ibunya dalam rekaman itu benar-benar membuka matanya. Setelah beberapa saat berpelukan, mereka berdua duduk kembali. Aditya terlihat lebih tenang namun juga sangat marah. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, Luna. Kita harus menghadapi ibu. Luna mengangguk setuju. Aku tahu, Mas. Tapi bagaimana caranya? Beliau pasti akan mengelak dan menyangkal semuanya. Tidak kali ini. Kita punya bukti rekaman ini. Ibu tidak bisa mengelak lagi, kata Aditya dengan nada tegas. Kita akan hadapi ibu bersama-sama. Aku akan berada di pihakmu, Luna. Aku percaya padamu. Luna merasa lega dan terharu mendengar ucapan Aditya. Akhirnya, suaminya telah mempercayainya sepenuhnya.
Mereka berdua berjanji untuk menyusun rencana dan menghadapi Ibu Astuti dengan bukti yang mereka miliki. Malam itu, meskipun hati mereka masih terasa sakit dan marah, ada secercah harapan untuk masa depan pernikahan mereka. Kebenaran telah terungkap, dan kini saatnya untuk membersihkan semua kebohongan dan fitnah yang telah meracuni rumah tangga mereka. Keesokan harinya, mereka berangkat ke rumah Ibu Astuti. Udara di dalam mobil terasa dingin meskipun matahari bersinar cerah di luar. Luna dan Aditya duduk berdampingan. Namun jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari sebelumnya. Luna menggenggam erat ponselnya, berharap rekaman percakapan itu akan menjadi kunci untuk membuka mata Aditya. Namun, melihat kerut di dahi suaminya, sepertinya keraguan mulai menyelinap di hatinya. Sesampainya di rumah Ibu Astuti, mereka disambut di ruang tamu yang terasa lebih formal dari biasanya. Ibu Astuti menyuguhkan senyum yang menurut Luna terlihat sedikit dipaksakan. "Aditya, Luna, ada apa gerangan datang sepagi ini? Ada kabar baik?" Aditya duduk di sofa, berseberangan dengan ibunya. Luna duduk di sampingnya, merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan. "Ibu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan," kata Aditya. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Ibu Astuti mengalihkan pandangannya ke Luna, matanya menyipit. "Oh, pasti Luna lagi yang membuat masalah." "Ini bukan tentang masalah, Bu, tapi tentang kebenaran," sela Luna, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya bergejolak. "Kami tahu Ibu telah memfitnah saya." Ibu Astuti tertawa kecil, nada suaranya meremehkan. "Memfitnah? Kamu ini memang selalu punya cerita yang dramatis, Luna." Aditya mengulurkan tangan, meminta ponsel Luna. Dengan ragu, Luna memberikannya. Aditya menekan tombol putar. "Ibu, coba dengarkan ini baik-baik." Suara Ibu Astuti dan Mira Wijaya dari rekaman memenuhi ruang tamu yang hening. Luna memperhatikan wajah Ibu Astuti yang awalnya terkejut, lalu perlahan memucat. Tangannya terlihat sedikit gemetar saat ia mencoba meraih cangkir teh di meja. Ketika rekaman selesai, Ibu Astuti terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak percaya. Itu tidak mungkin suara Ibu. Pasti ada kesalahan atau seseorang sengaja menirukan suara Ibu." "Ditirukan bagaimana, Bu? Itu jelas-jelas suara Ibu." "Kami mengenali suara Ibu," bantah Aditya. Nada suaranya mulai meninggi. Ia menatap ibunya dengan campuran kekecewaan dan kebingungan. "Aditya, jangan mudah percaya pada Luna. Dia itu licik dan pandai memutarbalikkan fakta," ujar Ibu Astuti. Air mata mulai terlihat di sudut matanya. Ia meraih tangan Aditya, menggenggamnya erat. "Kamu tahu kan, Nak, Ibu selalu menyayangimu dan ingin yang terbaik untukmu. Luna itu tidak cocok untukmu. Dia hanya akan menyusahkanmu." Aditya menarik tangannya perlahan. Ia menatap Luna, lalu kembali menatap ibunya. Keraguan terlihat jelas di matanya. "Tapi, Bu, di rekaman itu jelas sekali Ibu mengatakan." "Sudah, Aditya, jangan dengarkan omongan Luna," potong Ibu Astuti dengan nada histeris. Air matanya kini mengalir deras di pipinya. "Ibu melakukan ini semua karena Ibu sayang kamu. Nak, Ibu tidak mau kamu salah memilih. Sonia itu wanita baik-baik, dia pantas untukmu. Dia akan membuatmu bahagia." Luna merasakan hatinya mencelos mendengar ucapan Ibu Astuti. Lebih menyakitkan lagi melihat Aditya yang tampak terpengaruh oleh tangisan dan pembelaan ibunya. "Mas, apa kamu masih tidak percaya padaku?" tanya Luna, suaranya bergetar menahan tangis. "Kamu dengar sendiri kan apa yang Ibu katakan? Beliau bahkan sudah merencanakan pernikahanmu dengan wanita lain di belakangku." Aditya menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tampak sangat tertekan.
Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Luna. Ibu adalah ibuku. Aku tidak bisa begitu saja percaya beliau melakukan hal sekeji ini. Lalu bagaimana lagi, Mas? Beliau memfitnahku selingkuh. Beliau ingin menghancurkan pernikahan kita. Luna tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia merasa percuma menunjukkan bukti jika Aditya sudah dibutakan oleh loyalitas yang salah. Ibu Astuti semakin terisak. Aditya, nak, percayalah pada ibu. Ibu melakukan ini karena ibu sayang kamu. Luna hanya ingin menjauhkanmu dari ibu. Aditya berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan gelisah. Ia tampak benar-benar bingung dan terpecah antara kata-kata Luna dan tangisan ibunya. Luna menatap Aditya dengan tatapan penuh harap, namun ia bisa melihat keraguan yang lebih besar kini memenuhi mata suaminya. Ia tahu, ia telah kalah. Pengaruh Ibu Astuti terlalu kuat. Baiklah, Mas, kata Luna dengan suara lirih, air matanya terus mengalir. Ia berdiri, merasa seluruh energinya terkuras. Kalau kamu lebih percaya pada ibumu daripada istrimu sendiri, padahal aku sudah memberikan bukti konkret tapi kamu tidak mempercayainya. Aku menyerah, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia menatap Ibu Astuti dengan tatapan kecewa. Selamat, Bu. Ibu berhasil. Tanpa menunggu jawaban, Luna berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu. Ia bisa merasakan tatapan Aditya yang mengikutinya, namun ia tidak menoleh. Ia tahu, ini mungkin adalah terakhir kalinya ia meninggalkan rumah itu sebagai istri Aditya. Hatinya hancur berkeping-keping, namun ia tidak menyesal telah mengungkapkan kebenaran, meskipun kebenaran itu tidak mampu membebaskannya. Ia berjalan menjauh, meninggalkan rumah yang dulunya penuh dengan cinta dan harapan, kini dipenuhi dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aditya tidak mengejarnya. Ia tetap terpaku di ruang tamu, di antara tangisan ibunya dan bayangan istrinya yang pergi. Pernikahan mereka, yang dulunya terasa begitu kokoh, kini retak dan mungkin akan hancur berkeping-keping. Langkah Luna terasa berat saat meninggalkan rumah itu. Air mata terus mengalir tanpa bisa ia tahan. Setiap kenangan indah bersama Aditya seolah berputar di benaknya, kini terasa pahit dan menyakitkan. Ia tidak menyangka pernikahannya akan berakhir seperti ini. Hancur bukan karena masalah di antara mereka, melainkan karena kebusukan seorang ibu yang terlalu mencintai anaknya dengan cara yang salah. Luna berjalan tanpa tujuan, pikirannya kosong. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Rumah yang dulu ia bangun dengan penuh cinta bersama Aditya, kini terasa asing dan menyakitkan untuk ditinggali. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi sahabatnya, Risa. Risa terkejut mendengar suara Luna yang bergetar di telepon. Tanpa banyak bertanya, Risa langsung meminta Luna untuk datang ke apartemennya. Pelukan hangat Risa menjadi tempat Luna menumpahkan segala kesedihan dan kekecewaannya. Sementara itu, di rumah Ibu Astuti, suasana terasa tegang namun juga penuh kemenangan bagi sang ibu. Aditya masih terdiam, duduk di sofa dengan wajah muram. Ibu Astuti mendekatinya dan memeluknya erat. Kamu sudah membuat keputusan yang tepat, nak. Ibu tahu Luna tidak baik untukmu. Aditya tidak membalas pelukan ibunya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang. Sebuah kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Meskipun ia memilih untuk percaya pada ibunya, jauh di lubuk hatinya, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan air mata dan keyakinan Luna. Hari-hari berikutnya terasa suram bagi Luna. Ia menginap di apartemen Risa, mencoba menata kembali hatinya yang hancur. Aditya menghubunginya beberapa kali, mencoba mengajaknya berbicara, namun Luna menolak. Ia merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kepercayaan yang telah dirusak terlalu dalam untuk diperbaiki. Atas saran Risa, Luna akhirnya menghubungi seorang pengacara untuk mengurus perceraiannya. Prosesnya berjalan cepat dan menyakitkan.
Aditya tidak memberikan perlawanan, seolah pasrah dengan keputusan Luna. Meskipun hatinya terluka, Luna tidak ingin larut dalam kesedihan. Ia memutuskan untuk fokus pada karirnya dan membangun kembali hidupnya. Ia kembali menekuni usahanya di bidang desain interior dengan semangat baru, seolah ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada Ibu Astuti bahwa ia bisa sukses tanpa Aditya. Namun, di balik ketegarannya, Luna tidak pernah melupakan fitnah yang telah dilontarkan Ibu Astuti. Ia tahu, reputasinya telah tercoreng di mata keluarga dan teman-teman Aditya. Ia bertekad untuk membersihkan namanya dan membongkar kebusukan Ibu Astuti, bukan lagi untuk merebut kembali Aditya, melainkan untuk keadilan dirinya sendiri. Luna mulai mencari informasi lebih lanjut tentang hubungan Ibu Astuti dan keluarga Wijaya. Ia ingat tentang acara amal yang mereka hadiri bersama. Ia mencoba mencari tahu lebih detail tentang acara tersebut dan siapa saja yang terlibat. Ia juga mencari informasi tentang proyek-proyek bisnis yang mungkin menghubungkan Ibu Astuti dengan Mira Wijaya. Sementara itu, Aditya semakin sering terlihat bersama Sonia Wijaya. Ibu Astuti tampak sangat senang dan mulai mempersiapkan pertunangan mereka. Aditya terlihat datar dan tidak bersemangat, namun ia tidak menolak setiap kali ibunya mengatur pertemuannya dengan Sonia. Mungkin ia merasa bersalah pada ibunya atau mungkin juga ia mulai terpengaruh oleh pesona Sonia. Luna mendengar kabar tentang kedekatan Aditya dan Sonia dari teman-temannya. Hatinya kembali terasa perih, namun ia berusaha untuk tegar. Ia tahu, ia tidak boleh menyerah pada rasa sakitnya. Ia harus terus mencari bukti dan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Ia yakin, kebusukan pasti akan tercium pada akhirnya. Dan ketika saat itu tiba, semua orang akan tahu siapa sebenarnya Ibu Astuti. Aula ballroom hotel itu memancarkan kemewahan yang membutakan. Kristal-kristal berkilauan dari langit-langit, memantulkan cahaya lilin-lilin yang tertata di atas meja-meja bundar yang ditutupi taplak satin putih. Aroma bunga lili dan mawar memenuhi udara, bercampur dengan wangi parfum mahal para tamu undangan yang berbisik-bisik penuh antisipasi. Di ujung altar yang dihiasi untaian bunga anggrek, Aditya berdiri tegak dalam balutan tuxedo hitam yang pas di tubuhnya. Wajahnya tampan seperti biasa, namun seulas ketegangan tak bisa disembunyikan dari sorot matanya yang sesekali melirik ke arah pintu masuk. Di sampingnya, Sonia Wijaya bagaikan ratu dalam gaun pengantin putih yang menjuntai anggun. Senyumnya mereka sempurna, memancarkan kebahagiaan yang tampak dibuat-buat. Di barisan kursi paling depan, Ibu Astuti duduk dengan tegak, gaun brokatnya berkilauan. Senyum kemenangan terukir jelas di wajahnya yang sedikit menegang. Suara musik klasik yang lembut tiba-tiba terhenti saat seorang wanita berdiri tegak di ambang pintu ballroom. Luna. Ia mengenakan gaun berwarna merah menyala yang kontras dengan dominasi warna putih di ruangan itu, bagaikan setitik darah yang mengoyak kesucian. Rambutnya yang tergerai panjang bergerak lembut saat ia melangkah masuk, ditemani oleh Risa yang menggenggam erat lengannya dan Bagas yang berdiri tegap di belakangnya. Beberapa kepala menoleh, bisikan-bisikan penasaran mulai terdengar, menciptakan riak kebingungan di antara para tamu. Luna terus berjalan dengan langkah mantap, tatapannya terkunci pada Aditya di altar, mengabaikan tatapan terkejut dan penuh tanya yang mengarah padanya. Aditya. Suara Luna menggema di seluruh ballroom yang tadinya tenang, memecah keheningan sakral upacara yang hampir dimulai. Pendeta yang berdiri di samping Aditya terdiam, menatap Luna dengan kaget. Aditya dan Sonia membeku di tempat mereka. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Ibu Astuti, yang tadinya tersenyum bangga, kini memucat, matanya membelalak penuh amarah dan ketakutan. "Apa yang kamu lakukan di sini, Luna?" tanya Aditya, suaranya bergetar, bercampur antara keterkejutan dan kepanikan. "Aku datang untuk menghadiri pernikahanmu, Aditya," jawab Luna dengan suara yang lantang dan jelas, namun syarat akan kepedihan yang mendalam.
dan juga untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Ibu Astuti. Kebenaran tentang ibumu yang telah memfitnahku, menghancurkan pernikahan kita, dan merencanakan pernikahan ini dengan segala kebohongan. Keheningan kembali menyelimuti ballroom, kali ini lebih mencekam. Para tamu undangan saling bertukar pandang, rasa penasaran dan skandal bercampur aduk di wajah mereka. Luna mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Kalian semua berhak tahu kebenaran. Ia menyambungkan ponselnya ke sistem suara hotel, dan detik berikutnya, suara Ibu Astuti dan Mira Wijaya dari rekaman percakapan di acara amal memenuhi seluruh ruangan. Suara Ibu Astuti terdengar jelas mengakui perbuatannya, merencanakan perceraian Luna dan Aditya, dan mengatur pernikahan Aditya dengan Sonia demi keuntungan materi. Ibu Astuti bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam, berteriak histeris menyuruh Luna berhenti. Namun suaranya tenggelam oleh rekaman yang terus berlanjut. Setelah rekaman itu selesai diputar, Luna menatap Aditya. Air mata menggenang di pelupuk matanya namun sorot matanya penuh ketegaran. Ini, Aditya. Dengarkan sendiri pengakuan ibumu. Wanita yang selama ini kamu puja dan percayai. Luna kemudian memberikan isyarat kepada Bagas, yang maju dan dengan tenang membagikan salinan email dan dokumen transaksi keuangan kepada beberapa tamu undangan di barisan depan. Dokumen-dokumen itu dengan jelas menunjukkan aliran dana mencurigakan dari perusahaan Mira Wijaya ke rekening Ibu Astuti. Bagas juga dengan singkat memberikan kesaksian tentang bagaimana Ibu Astuti menyebarkan fitnah tentang perselingkuhan Luna dengan dirinya. Aditya berdiri mematung di altar, wajahnya pucat pasi, matanya terpaku pada Luna. Penyesalan dan rasa bersalah terpancar jelas dari sorot matanya yang berkaca-kaca. Ia menatap ibunya, yang kini terduduk lemas di kursinya. Wajahnya tertutup kedua tangannya, isakannya tertahan. Sonia Wijaya, yang sedari tadi hanya berdiri terpaku, akhirnya angkat bicara dengan nada tinggi dan penuh amarah. Ini semua bohong. Ibu saya tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Mira Wijaya, yang berdiri di samping putrinya, mencoba membela diri dengan kata-kata yang terbata-bata, namun bukti yang Luna bawa terlalu kuat untuk disangkal. Bisikan-bisikan di antara para tamu semakin kencang, berubah menjadi gumaman penuh keterkejutan dan skandal. Aditya perlahan turun dari altar dan berjalan mendekati Luna. Ia meraih tangannya, air mata akhirnya menetes di pipinya. Luna, maafkan aku. Aku telah dibutakan oleh ibuku. Aku sangat menyesal telah meragukanmu, tidak mempercayaimu. Suaranya tercekat oleh emosi. Luna menarik tangannya dari genggaman Aditya. Tatapannya dingin namun menyimpan luka yang mendalam. Maafmu sudah terlambat, Aditya. Kamu telah memilih untuk tidak percaya padaku saat aku sangat membutuhkannya. Ibu Astuti tiba-tiba bangkit dan berlari keluar dari ballroom sambil menangis histeris, diikuti oleh Mira Wijaya yang berusaha menenangkannya. Sonia berdiri di altar, wajahnya merah padam karena marah dan malu, menatap Aditya dengan tatapan penuh kekecewaan. Pernikahan yang tadinya diharapkan menjadi hari bahagia itu berubah menjadi bencana. Aditya berdiri terpaku di tengah ballroom, dikelilingi oleh tatapan iba, jijik, dan rasa ingin tahu dari para tamu undangan. Penyesalan yang mendalam mencengkeram hatinya. Luna berbalik dan berjalan keluar dari ballroom, meninggalkan Aditya dan Sonia yang berdiri bagai patung di altar, serta Ibu Astuti yang melarikan diri dalam tangis. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa karena kebenaran akhirnya terungkap, meskipun dengan cara yang menyakitkan. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Beberapa bulan kemudian, Luna mendengar kabar bahwa Aditya dan Sonia batal menikah. Aditya terus berusaha menghubungi Luna, mengirim pesan dan menelepon tanpa henti, memohon maaf dan meminta kesempatan kedua. Namun, Luna tidak pernah menjawab. Ia telah membangun tembok tinggi di hatinya untuk melindungi diri dari rasa sakit yang pernah ia alami.
Ibu Astuti hidup dalam bayang-bayang rasa malu dan penyesalan. Hubungannya dengan Aditya menjadi dingin dan renggang. Ia harus menanggung akibat dari kebohongannya yang telah menghancurkan banyak hati. Luna sendiri menemukan kedamaian dalam kebenaran. Ia fokus pada karirnya yang semakin bersinar, membangun kembali hidupnya dengan lebih kuat dan mandiri. Pengalaman pahit itu telah mengajarkannya tentang arti kepercayaan dan pentingnya untuk selalu membela diri. Kebusukan memang bisa bersembunyi di balik topeng kepura-puraan, namun kebenaran, sepedih apapun itu, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap.